Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita. Ini masuk sudah materi kedua tentang gerak dan gaya. Kali ini kita akan membahas dulu tentang gerak tumbuhan dan hewan ya, Ananda. Oke, sebelum mulai marilah kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang gerak dan gaya. Ini terdiri dari beberapa sub materi ya. Pertama tentang gerak pada tumbuhan, kemudian yang kedua gerak pada hewan. Yang keduanya akan kita bahas hari ini ya. Yang ketiga gerak lurus, ini termasuk gerak benda. Kemudian yang keempat adalah hukum Newton ya. Selanjutnya gerak pada makhluk hidup sekarang. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak loh. Walau sebenarnya gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tetapi tidak semuanya dapat kita amati. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa gerakan yang membutuhkan waktu dan terjadi sedikit demi sedikit. Nah, gerakan pada hewan ini, hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif ya. Dia bisa berpindah tempat ya. Kemudian pada tumbuhan itu tidak mempunyai alat gerak aktif. Jadi tumbuhan itu kelihatannya tidak bergerak tapi sebenarnya bergerak. Nah, geraknya itu disebut dengan gerak pasif. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih gerak tumbuhan dan hewan. Gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bisa bergerak karena dipengaruhi oleh rangsangan. Jadi ingat ya, karena adanya rangsangan tumbuhan ini bisa bergerak. Nah, rangsangan ini bentuknya macam-macam. Ada berupa cahaya, sentuhan, bahan kimia, air, dan lain-lain. Nah, berdasarkan macam geraknya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya, berdasarkan macam rangsangnya. Pertama, gerak autonom, kedua gerak higroskopis, ketiga gerak esionom. Lihat satu-satu. Gerak pada tumbuhan. Gerak autonom. Apa itu gerak autonom? Gerakan yang tidak diketahui secara jelas sebenarnya penyebabnya. Tapi ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi, gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerakan plasma sel di dalam tubuh tumbuhan ya. Plasma sel ini bergerak. Nah, selanjutnya gerak yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya. Jadi karena perubahan kadar air ya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contoh pada gambar ini adalah terbukanya buah cemara. Jadi proses terbukanya buah cemara itu adalah gerakan higroskopis karena perubahan kadar air. Nah, kemudian pecahnya kulit buah polong-polongan. Nah, seperti di gambar ini juga. Ini karena kadar airnya semakin sedikit atau dia kering sehingga kulit buahnya menjadi terbuka. Dianggap bergerak gitu ya. Yang ketiga adalah pecahnya anulus pada sporangium tumbuhan paku. Selanjutnya gerak pada tumbuhan yaitu gerak esionom. Yang ketiga ini ya. Nah, di sini gerak esionom ini yang akan kita bahas nanti lebih panjang. Apa itu gerak esionom? Terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar ini banyak ya. Nah, gerak esionom dibedakan menjadi 3. Nah, ini dia. Pertama, tropisme. Itu gerak tumbuhan yang menjauhi atau mendekati arah rangsangannya. Jadi dia mendekati atau menjauhi rangsangannya. Yang kedua, gerak taksis. Gerak tumbuhan berpindah tempat. Nah, tapi ini sebenarnya bergerak bagian tumbuhannya saja, bukan tumbuhan yang berpindah ya. Untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Yang ketiga, gerak nasti. Yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya. Kita persatu. Yang pertama,
Gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak tumbuh pada tumbuhan yang menjauhi atau mendekati rangsangannya. Bisa menjauhi, bisa mendekati arah rangsangannya, ya. Kita lihat. Yang pertama itu fototropisme. Contohnya ini ya. Foto ini cahaya. Contohnya adalah gerak batang ke arah cahaya. Jadi batang tumbuhan itu selalu bergerak menuju ke arah cahaya. Coba kamu lihat tumbuhan yang kamu letakkan di dalam rumah, pasti batangnya menuju ke arah jendela karena mencari cahaya. Itu disebut fototropisme. Foto ini cahaya ya. Yang kedua, geotropisme. Geo ini bumi. Jadi gerak akar contohnya ke dalam bumi. Akar itu selalu menuju ke arah pusat bumi. Ya. Meskipun diletakkan bagaimanapun posisinya, akar selalu arah ke bawah, ke pusat bumi ya. Nah, kalau ada yang positif memang yang ke arah pusat bumi, dan kalau berlawanan dari arah pusat bumi itu disebut geotropisme negatif, seperti batang yang selalu ke arah menjauhi pusat bumi ya. Nah, kemudian yang ketiga tigmotropisme. Tigmo ini artinya persinggungan. Jadi contohnya membelitnya ujung batang tanaman karena persinggungan dengan benda lain. Misalnya tanaman ini diletakkan di sampingnya kayu ya, maka dia pasti akan melit ke arah kayu ya, seperti itu. Yang keempat, hidrotropisme. Hidro ini air, maka contohnya adalah gerak akar tumbuhan mencari air ya, seperti gambar ini. Selanjutnya yang kelima, kemotropisme. Kemo ini artinya kimia. Nah, contohnya gerak akar tumbuhan menuju ke tempat pupuk atau ke unsur kimia ya. Nah, itu contohnya. Oke. Gerak taksis ini adalah gerak tumbuhan berpindah tempat. Nah, ingat, ini bagian tumbuhannya, maaf ya. Gerak bagian tumbuhan berpindah tempat untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Jadi bukan tumbuhan yang berpindah ya, bagian dari tumbuhannya itu. Contohnya ada dua ini. Pertama fototaksis, foto ini cahaya lagi ya. Jadi contohnya gerak kloroplas menuju ke arah cahaya. Jadi kloroplas ini bergerak, berpindah tempat ya, kloroplasnya yang bergerak. Bagian tumbuhan kloroplas namanya ya, yang banyak mengandung klorofil. Nah, ini fototaksis. Kemudian yang kedua adalah kemotaksis. Kemo kan kimia ya. Contohnya adalah gerak sperma menuju ke sel telur ya. Itu contoh kemotaksis. Seperti gambar ini ya. Selanjutnya yang terakhir gerak nasti. Nah, gerak nasti ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Bukan tidak dipengaruhi oleh rangsangan ya, tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ada beberapa macam. Pertama, fotonasti. Foto lagi nih. Foto artinya tadi apa? Cahaya. Contohnya adalah gerak mekarnya bunga pukul 4 yang mekar di sore hari. Ya. Nah, jadi nanti tolong bedakan fototropisme, fototaksis, dan fotonasti. Ini semuanya rangsangannya berupa cahaya, tapi gerakannya berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, seismonasti. Seismo ini artinya sentuhan. Jadi contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica, jika terkena sentuhan atau getaran. Nah, kamu pernah menyentuh daun putri malu pastinya ya. Nah, kemudian daunnya akan mengatup ya. Selanjutnya, yang ketiga niktinasti. Nikti ini artinya malam. Contohnya adalah gerak tumbuhan polong-polongan yang menutup daunnya pada malam hari. Nah, ini contohnya pada gambar ini lamtoro ya. Daun lamtoro. Yang keempat itu termonasti. Termo itu artinya suhu. Contohnya gerak bunga tulip yang mekar karena suhu udara yang tepat ya. Yang terakhir adalah
nasti kompleks. Kompleks ini berarti banyak ya, banyak faktor di situ. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya sel stomata karena banyak faktor rangsangan. Ya, jadi stomata ini mulut daun yang membuka dan bisa menutup itu karena banyak faktornya, bisa karena suhunya, karena airnya, karena kadar karbon dioksidanya dan sebagainya. Selanjutnya ada gerak pada hewan, ya. Jadi hewan itu bergerak karena ingin mencari mangsa atau makanan, atau karena ingin menghindar dari pemangsanya atau predatornya. Ya, jadi kita bagi gerak hewan ini berdasarkan tempat hidupnya. Pertama, hewan yang ada di udara. Hewan di udara bergerak menggunakan sayap. Kalian sudah tahu contohnya burung, ya. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Nah, jadi burung itu punya otot kuat, tulang ringan. Kenapa? Supaya bisa bergerak untuk terbang. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Jadi yang membuat dia terbang itu kepakan sayapnya ke bawah yang menghasilkan gaya dorong ke atas. Nah, namanya ini hukum aksi reaksi. Selanjutnya di pertemuan nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, hewan di air. Hewan air bergerak menggunakan sirip. Kalian sudah tahu contohnya pasti ikan. Air ini gesekannya cukup besar. Nah, sehingga Allah melengkapi tubuh ikan itu dengan beberapa kriteria. Ya, yang pertama itu memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis. Itu fungsinya atau streamline ya. Fungsinya adalah untuk mengurangi hambatan sehingga ikan itu lebih mudah bergerak di dalam air. Yang kedua, otot dan tulang belakang ikan itu fleksibel sehingga memudahkannya untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ya. Yang ketiga, sirip samping dan sirip ekor yang lebar. Fungsinya membantu mendorong gerakan ikan ke depan. Ya. Jadi itu beberapa kelebihan yang diberikan Allah untuk ikan supaya bisa bergerak di air, ya. Selanjutnya, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ini banyak ya. Biasanya bergerak menggunakan kaki ya, untuk berlari, untuk berjalan ya. Hewan ini juga memiliki otot dan tulang yang kuat ya, otot dan tulangnya kuat. Nah, fungsinya untuk mengatasi inersi atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas ya. Nah, setiap hewan itu memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda. Misalnya, kaki kijang itu bentuknya ramping karena bisa membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Ya, seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak, Allah sudah menciptakan semuanya itu sempurna. Kita akan mulai pekan depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.